Di video kali ini saya akan tampilkan hasil investasi atau nabung rutin saya di reksadana. Jadi saya setiap bulannya ya investasi atau nabung rutin di beberapa aset. Jadi ada yang di reksadana juga dibagi lagi ya. Ada reksadana saham, kemudian reksadana obligasi, kemudian di Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, khusus di video kali ini saya akan bahas ya dan juga tampilkan untuk keuntungannya hanya di reksadana saham. Jadi yang lainnya, yang reksadana obligasi ini mungkin di lain pembahasan. Jadi kalau kalian lihat ya di layar ini sekitaran 17 juta rupiah. Nah, di sini saya hanya bahas yang di reksadana saham. Jadi untuk keuntungannya berapa dan saya nabung rutin berapa, kalian bisa simak di video kali ini. Dan buat kalian ya yang masih pemula dan belum tahu ya cara membeli reksadana, kalian bisa mampir di channel saya. Nah, di situ saya sudah buatkan ya video tutorial cara membeli reksadana. Jadi kalian bisa masuk di video ini. Nah, di sini saya jelaskan juga ya caranya. Nah, di video ini. Jadi video cara beli reksadana menggunakan aplikasi Bibit dan juga video cara jualnya. Jadi cara belinya dan juga jualnya kalian bisa simak di video-video yang ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu juga ya cara atau hasil di bulan-bulan sebelumnya, kalian bisa lihat juga di video yang sudah saya posting. Misal di reksadana berarti di video yang ini, atau mungkin di Bitcoin ya di video-video yang ini, mungkin Bitcoin, Ethereum. Jadi seperti itu ya. Jadi caranya ada di channel saya, tutorial cara beli dan juga cara jual ya. Jadi sampai masuk ke pencairannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya investasinya di reksadana saham. Jadi buat yang masih pemula banget, saya sarankan masuk dulu ke reksadana yang lainnya ya. Jadi ada salah satu reksadana, kan reksadana ini ada 3 ya. Umumnya ada 3, yaitu pasar uang, obligasi, dan saham. Nah, yang pemula bisa masuk ke pasar uang dulu. Jadi kenapa ke pasar uang? Nah, jawabannya itu seperti ini. Jadi ini adalah grafik dari 2 jenis reksadana. Jadi yang warna biru ini reksadana saham, dan yang warna hijau dan ungu ini reksadana pasar uang, tapi berbeda produk. Jadi yang reksadana saham ini kalian bisa lihat ya, ada fluktuasinya. Jadi nilainya bisa turun. Jadi kalau kalian lihat di sini, misal beli pada tanggal 28 April, kemudian jual di 13 Mei 2022, itu bisa rugi 9%-an. Jadi setelah 1 bulan investasi kalian bisa rugi 9%. Nah, kalau di reksadana ini grafiknya yang paling stabil. Jadi sangat cocok untuk pemula. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat dari segi penurunannya, reksadana saham bisa turun sampai 9,5. Kalau obligasi atau maksudnya pasar uang ini nggak pernah turun. Jadi penurunannya 0%. Ini untuk produk yang pertama, dan produk yang kedua juga 0%. Dan buat yang pemula ya yang mau mendaftar di aplikasi Bibit, jadi ini salah satu aplikasi untuk investasi reksadana. Bisa pakai kode referral jalan kecil ketika registrasi di awal dengan minimal pembelian 100.000 ya. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi ketika registrasi di awal jangan lupa gunakan kode referral jalan kecil ini. Dan saya investasinya itu di reksadana saham BNI AM Index IDX 30. Jadi produknya itu yang ini. Nah, di sini saya akan bahas ya tentang produk BNI AM ini. Jadi saya akan tampilkan untuk grafik 3 tahun terakhir. Jadi kalau grafik 3 tahun terakhir ini grafiknya bisa dibilang nggak kemana-mana ya. Jadi harganya ini ya hampir mirip selama 3 tahun. Jadi kalau misal kita tepat investasi 3 tahun lalu ya, dan sekarang keuntungan rata-ratanya ya hanya 0,44%. Jadi reksadana saham ini fluktuasi. Jadi bisa untung cepat, bisa rugi cepat, atau bisa nggak kemana-mana.
Jadi kalau 3 tahun ini hanya untung 0,44. Pada cerita kalau misal kita investasi 1 tahun yang lalu, kalau 1 tahun yang lalu ini kita bisa untung sekitaran 14%. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Jadi kalau reksadana saham memang fluktuasi, jadi keuntungannya ini nggak pasti. Jadi kalau mau yang pasti-pasti ya dia reksadana pasar uang tadi, tapi keuntungannya ya sekitaran hanya sekitar 2,5 sampai 5%. Nah kalau reksadana saham itu bisa untung tinggi. Dan untuk penurunannya juga kalian bisa lihat di sini ya. Jadi untuk produk ini itu pernah turun sampai 45%. Jadi sangat tinggi ya penurunannya. Jadi misalkan kita menabung 10 juta rupiah, nah uang kita bisa sisa 5,5 juta. Jadi yang 4,5 ini turun seperti itu. Jadi memang resikonya ini termasuk resiko tinggi untuk reksadana saham. Kemudian untuk total AUM ini 1,59. Jadi sudah banyak sekali orang-orang ya atau korporasi atau koperasi atau yang lainnya yang menaruh uang di produk ini. Jadi totalnya ada 1,59 triliun. Nah, kemudian juga kita bisa tahu untuk minimal pembeliannya ini sebesar Rp10.000. Jadi sangat cocok buat yang masih pemula atau mau belajar reksadana. Kalian bisa juga masuk di BNI AM ini. Nah, di sini kita bisa tahu juga alokasi asetnya. Jadi 98% ini masuk ke saham dan sisanya 2% ini ke kas ya uang atau di deposito. Jadi 98% ini nanti masuk ke saham kalau kalian investasi atau membeli produk ini. Kemudian untuk sahamnya, saham-saham apa saja? Lah, kalian bisa lihat di sini ya. Untuk contohnya 10 saham yang diinvestasikan kalau kita investasi ke BNI AM IDX30 ini. Jadi basic dari reksadana kan kita paling gampangnya ya, kita titip uang. Jadi kita titip uang ke siapa? Nah, titip uangnya ke ini, ke manajer investasi. Jadi kita titip uang ke manajer investasi ini. Nah, oleh manajer investasi uangnya itu ya diinvestasikan kembali. Jadi istilahnya nggak kita langsung yang investasi. Jadi investasikannya ya ke saham-saham ini. Nah untuk lebih detailnya nanti saya akan tampilkan ya, mulai dari persentase sampai saham-saham apa saja yang dibeli. Jadi datanya semuanya kalian bisa lihat ya di websitenya Bursa Efek Indonesia di idx.co.id. Nah di situ kalian bisa lihat data untuk indeks IDX 30 mulai dari saham-saham apa saja sampai presentasenya. Kalau misal ingin tahu ya saham apa saja bisa masuk ke data pasar. Kemudian di bagian indeks saham nanti kalian pilih IDX 30. Kalau mau tahu sampai persentasenya bisa masuk ke FactSheet Index di bagian yang sini. Nah untuk saham-saham yang masuk ke IDX 30, jadi kan saya investasi ya di produk ini. Nah uangnya ini lari kemana? Itu larinya ke saham-saham ini. Jadi saya akan investasi di produk ini ya, di reksadana ini. Nah uangnya itu lari ke saham-saham ini, jadi diinvestasikan ke saham-saham ini. Jadi saham-saham yang terkenal ya ada Adaro Energi, kemudian Aneka Tambang, Astra Internasional, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, ya seperti itu. Kemudian ada juga Gojek, Tokopedia, sampai yang terakhir Unilever dan juga Telkom Indonesia. Jadi istilahnya ini diinvestasikan ke 30 perusahaan yang sudah sangat terkenal ya, dan juga dengan fundamental yang bagus. Nah, kalau misalkan lihat di sini di bagian FactSheet Indexnya ini ada kriterianya. Jadi kriterianya saham-saham yang bisa masuk ke indeks IDX 30. Jadi yang pertama itu liquidity. Jadi harus banyak ya yang transaksi, jadi istilahnya saham-saham yang laku. Kemudian dengan fundamental yang bagus dari segi terutama laporan keuangan. Jadi seperti itu ya. Jadi dan ini untuk list sahamnya ya yang ada 30. Ini setiap 3 bulan ya. Ini dievaluasi. Jadi
ganti-ganti. Jadi sahamnya nggak tetap tapi dievaluasi. Jadi yang kinerjanya bagus bisa masuk, yang istilahnya kurang bagus ini nanti bisa dikeluarkan. Jadi yang baru masuk ini ada Tokopedia dan juga Gojek ya. Nah untuk presentasenya itu kalian bisa lihat di bagian FactSheet Index di bagian sini. Jadi yang paling banyak sendiri ya pastinya di sektor finansial ya, di sektor perbankan. Jadi ada Bank BCA ini memegang 15%, kemudian Bank BRI 14%. Nah yang nomor 3 baru di sektor infrastruktur yaitu Telkom. Nomor 4 juga Bank Mandiri, nomor 5 Astra, nomor 6 Bank BNI, nomor 7 ini Merdeka Copper Gold jadi perusahaan tambang emas, nomor 8 Unity Tractor ini perusahaan alat-alat berat ya untuk pertambangan jadi sangat terkenal, anak perusahaannya Astra. Kemudian Adaro Energy ini tambang batu bara dan juga Charon Pokpan. Jadi ini tambang atau maksudnya perusahaan ayam-ayaman. Jadi perusahaan-perusahaan ini ya yang mewakili sekitar 76% dari indeks IDX 30. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, jadi perusahaannya sudah sangat terkenal. Jadi siapa yang nggak kenal Bank BCA, BRI, Telkom, Bank Mandiri, Astra, Bank BNI, seperti itu. Jadi langsung saja untuk keuntungannya berapa. Nah di sini saya akan tampilkan dulu untuk riwayat pembeliannya. Jadi biar kalian tahu saya investasinya kapan, kemudian di harga berapa, dan apakah benar saya nabung secara rutin. Nah di sini saya akan lihatkan. Nah, saya mulai nabung rutin ini pada tanggal 19 November ya, Rp100.000. Kemudian 17 Desember masih tetap 100.000, 25 Januari, nah sampai sekarang jadi 18 Mei. Dan bulan Juni ini pastinya saya akan investasi lagi ke produk reksadana saham ini. Jadi untuk keuntungannya berapa setelah 8 bulan ya investasi di reksadana saham. Nah, di sini saya akan tampilkan di bagian portofolio. Jadi saya masukkannya ke dana pensiun. Nah, seperti ini. Jadi saya sudah menabung dari totalnya Rp700.000. Nah sekarang saya untung 370 atau Rp37.000, atau kalau dipersenkan ini untung 5,32%. Jadi seperti itu ya. Jadi sekarang kebetulan untung 5,32. Jadi besok ini bisa saja turun. Jadi memang reksadana saham itu sangat fluktuatif. Jadi nggak bisa dipastikan untung 5,32. Bisa saja besok turun seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk hasil investasi saya di reksadana saham. Jadi saya nabung rutinnya memang di reksadana saham ini ya, di BNI AM Index IDX 30.